لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين آمين. Mukarramah para ahli, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, alhamdulillah hadir banyak pejabat pada hari ini. Pak Insinyur Alfian, Pak Zagiri, Pak Rustam, Pak Sasnadiman, Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, Pak RW, Ketua Masjid, yang juga sudah dengan kita sesepuh kita tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sekaligus ketua umum, sekretaris umum, majelis ulama, tentu yang masih dalam suasana duka, saya Zuhri dan istri dan adik-adik yang besar beliau. Akhirul hadirin rahimahullah, Bapak Ibu, para jamaah takziah rahimahullah, di sisa-sisa suara yang telah dimohon langsung. Ini tadi baru dari mes ikut bimtek Dewan Hakim, kurang 5 menit dari kantor rumah tak senang tadi. Menteri wudhu, menteri ngajar di pasar, udah isak baru sempat kesini tak saya habis. Jadi mohon dimaklumi ceramahnya nanti tak banyak karena baru habis kali sejen hujan ya. Bapak Ibu hadirin yang mulia, dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi dan kondisi Ustaz ya, Haji Azhari, tetap kita dianjurkan untuk tetap memuji Allah. Paling sering saya sampaikan hadis ini. Orang selalu harus hadis ini. Saking lemah. Aku kata Nabi, awal mayyadkhulul jannah. Orang yang pertama kali akan masuk surga itu adalah mayyahmadullah. Orang yang selalu memuji Allah, tetap mengucap alhamdulillah walaupun situasi kurang memungkinkan, tak menyenangkan, nak susah, nak senang, nak hujan, nak panas macam hari ini. Ya, panas selama siang tadi. Tapi tetap kita dianjurkan mengucap alhamdulillah. Termasuk juga keluarga ini ya, sedang diuji ya, kesabarannya dipanggil orang tercinta. Ini berarti ujian kesabaran. Beroto abide, ribut abide, ikhlas abide, menerima musibah ini. Ala kulli hal, setiap keadaan kita tetap mengucap alhamdulillah. MC dari mulai acara dengan alhamdulillah. Yasinan kita mulai dulu dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah juga diawali dengan alhamdulillah. Saya Zuhri tadi sambutan juga diawali dengan alhamdulillah. Bukannya mensyukuri musibah ini bukan, tapi sebagai bentuk kepasrahan total bahwa segala yang terjadi, lemah tak lemah, adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentu salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hariwan junjungan kita, penghulu kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat jamaah yang mulia. Ibunda Hajjah Intonasi binti Haji Zaini Haji Syamsuddin sudah 3 hari berpulang ke rahmatullah. Kalimat berpulang ke rahmatullah itu bagian dari doa dan hanya boleh mengenai untuk laki ya, termasuk kalimat almarhum untuk laki-laki, almarhumah untuk perempuan. Itu doa kembali ke rahmatullah, itu adalah terjemahan bebas dari ayat yang selalu kita baca terus kader. Adu bala, adu bencana, adu musibah, harus tinggal
sakit itu musibah, termasuk juga buntu itu juga musibah. Maka kalau buntu inna mudah-mudahan tak lama buntu Pak Zakin, apalagi ada kabar kalau Pak Zakin nama ya, insyaallah itu. Nah, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini kalau kita pahami luar biasa bahwa hakikatnya kematian Ibu itu belik wal mulik, ya, belik ke hukum kan, ya, ada kakak aku di sana, Kak Sarjani, ya, waktu belakang di pasar baru beliau kita, sejam lagi nak ke Danau Ranau, rugi lagi kuliah tu, lemah ke sana, tak libur kuliah, waktu selatan ke Danau Ranau, cuma boleh buka dia. Jadi balai sini lah pasal. Nah, belik kerana bahasa ibu ini belik ke kayu kan? Ya, itu pasti habis, pasti senang, pasti lah. Ya, ibu dah ya hajat intonasi sudah balik. Baliknya mana? Balik ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arti inna lillahi belik, belik ke rumah, belik ke dusun, lades. Ya kan? Beliau sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang mukmin tidak perlu takut mati. Cuma jangan boleh nak nyari mati. Jadi dari sini kadang pengajaran itu ya, ini Ustaz mati itu tidak perlu ditakuti. Kalau tiba saatnya tidak perlu marah, tidak perlu ribut. Karena mati itu hakikatnya yang namanya kasih senang. Nabi mengingatkan kita kun fi dunya ka'annaka gharib. Hidup di dunia itu cuma orang asing, cuma merantau, ya, cuma ngekos. Yang namanya ngekos Pak kan itu selama. Saya di Tanjung 9 tahun, ke Palembang 17 tahun. Tak keselamanya merantau itu bedik kejangkit. Alhamdulillah manfaat berhasil bedik kejangkit. Asomatis ngajar pondok, ya. Alhamdulillah. Itu manfaat. Nah, yang namanya itu benar. Cuma merantau, cuma ngekos. Suatu saat bedik ke kampung halaman. Dan kampung halaman itu adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masuk surga itu pada dia Nabi Adam ayah dari kita diciptakan di surga. Ibunda Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam juga di surga. Dan beliau sudah menikah di surga, sudah punya anak, cuma belum lahir. Ya, terjadilah ujian untuk beliau turun ke bumi. Merantau di situ kaget. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya nangis. Ya, jadi beliau sudah senang di alam barzakh sana. Karena kematian kata Nabi, al-mautu jisrun yusilul halim ila al-hayy. Kematian adalah jembatan. Jembatan itu berarti penghubung untuk mengantarkan sang kekasih kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hal ini menjadi kesedihan keluarga besar, tak mungkin tak sedih, pasti sedih, ya pasti sedih. Tapi kesedihannya harus disertai dengan doa. Tiap ingat orang tua, tiap ziarah dengan orang tua, tiap sholat terkenal doa. Itulah yang paling dibutuhkan. Guna nangis, hati guna sedih, kalau tidak disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling dibutuhkan. Hadirin yang mulia, kematian kata Nabi SAW, al-mautu rahmah. Mati itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi orang mukmin. Nah, yang takut mati itu paksa yang tak beriman. Dan dia membayar atau kadang membayar kadang ide, kadang puasa kadang ide, kadang berdebat kadang kadang beramal kadang ide. Nah itu yang mereka takut nanti. Kalau almarhumah insyaallah kalau sudah pergi haji, anaknya sukses, ya maka ini insyaallah buah dari kesolehan beliau, kesolehan beliau insyaallah sudah menanti orang mukmin. Bapak Ibu hadirin yang mulia, ketika meninggal dunia al-mu'minu fi qabrihi fi rawdatin kalau ngaji terus nanti tiap malam Rebo di Masjid Jami. Ya,
Al-mukmin fi qabrihi, orang mukmin di dalam kuburnya fi rawdatil khadra, bagaikan berada di taman yang hijau. Kalau saya di maksa saya, kalau lagi sejuk hati, sedap di pandangan. Maka yang biasa berdiri di depan komputer kan dianjurkan setiap sengaja WNI ya, setiap sengaja awas ke yang hijau untuk menegakkan mengawasi tanah. Jangan sejam becek awas ngomong. Yang hijau itu tentu menyenangkannya. Almarhumah sudah berada di taman yang hijau, tentu menyenangkan. Dia sedang orang banyak amal Bapak Ibu tak perlu takut. Ihtawashathu a'maluhu sholihah, dikelilingi amal solehnya, sembahyang di kepala, pahalanya di masjid, jalan ke takziah seperti ini pahala semua. Itu ada di kaki, puasa di tangan kanan, sedekah di tangan kiri. Maka mereka tidak baca merangkit, tidak baca marah koyong-koyongnya, ditangkis oleh malaikat. Baru nangannya dari arah kepala, sholat dari tangan, tidak baca merangkit. Akhirnya malaikat datang dari 4 penjuru matahari, dari 4 arah, tak sanggup nanya almarhumah. Ngapa? Ibadahnya yang dirilingi, ibadahnya yang kejadian dijawab, ditangkis, ditangkal oleh ibadahnya. Akhirnya mereka nyerah. Ketika mereka nyerah, nak nanya almarhumah di dalam kuburnya itu, lantas apa kata mereka? Ucapkan olehmu 2 kalimat syahadat. Maka orang yang meninggal bawa iman, mengucap syahadat di dalam kuburnya, ruhnya diberi untuk prosesi tanya jawab munkar nakir tadi, dan mereka nyuruh dia mengucap syahadat. Akhirnya atas izin Allah dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Naumatul arus, tidurlah dirimu bagaikan tidur pengantin. Masa itu kan Ustaz Arman, yang dimandang itu pengantin baru, masa terkenal kelas ini kan, lemah tak terasa relasi apa saja. Itu tidurnya pengantin baru. Nah, orang mukmin di alam barzakh itu kan sampai hari kiamat. Kalau hari kiamat 100 tahun lagi berarti dikubur 100 tahun. Lama tidur 100 tahun itu. Kalau kaki lewat. Tapi bagi pengantin baru Pak Azhari tak terasa. Pengen marah terus kan? Ya. Dan akhirnya mereka mengatakan tidurlah kau berbeda tidur pengantin baru. Yang kedua, orang mukmin dari dalam kuburnya wa yunawwiru lahu wa yuwassa'u lahu qabruhu sab'ina zira'an. Allah lapangkan kubur orang mukmin seluas sejauh 70 hasta. Ya, liber lebih besar dari rumah Bapak Ibu ini. Ya, ini tidak sampai 70 hasta, tidak sampai. 70 hasta itu berarti di 35 meter. Sehasta itu setengah meter. Dalam riwayat yang disebutkan maddal basar, makam orang mukmin, alam barzakh orang mukmin, walaupun zahirnya kecil, sempit, 1 kali 2 cuma. Itu zahir. Ya, tapi hakikatnya orang mukmin berkat amal solehnya. Maka beliau maddal basar, kuburnya seluas mata memandang. Yang ketiga, wa yudi'u lahu hatta yakuna kal-qamari lailatal badr, kuburnya orang mukmin itu bercahaya bagaikan cahaya bulan purnama. Masyaallah hadirin rahimahullah, karena judulnya tausiah sangat puji Pak Dewi Kadi Krik dari Ibu, ya aku nganyang sekor lagi. Ya, tadi ada yang lagi suara habis, kamu ngawur sampai itu mungkin mampu susu dulu. Tidak berhenti. Itu lagi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa semua kita pasti akan mengalami yang namanya kehilangan. Dalam kitab Dalqaul Akhtar kita akan mengalami yang namanya 6 pihak. Nomor 1 ar-ruh limalakil maut. Ruh kita akan hilang, diambil oleh malaikat maut. Memang kirinya nih tukang cabut nyamuk. Cuma kita berharap ketika nyawa kita dicabut, ya dalam keadaan lembut, bagaikan nyambut rambut dari tepung. Itu kalau orang beriman.
yang rajin takziah, rajin sholat, rajin berjamaah, insya Allah bagaikan nyambung dari itu. Cuma yang banyak lagi yang nakal, yang tak pernah, nah siap-siap bagaikan nyambung paku dari tembok, dari dinding, dari kayu, dari papan. Hari sekal-sekal dan nyambung pakai lidi dan pasti tak dijawab. Itu nyambung paku, bagaikan nyambung paku. Itu nyambung yang gimana? Yang amalnya dikit, bakal sekali-sekala. Kita berharap ketika nyawa kita nanti dicabut dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Yang kedua yang kita bilang wal lahmu itu, ya, daging itu bakal habis dimakan cacing. Maka nanti bote, ya besar yang makin pesa cacing dalam mana? Memang pacuannya, ya, agar ya siap-siap lah. Kecuali yang tak dimakan cacing itu masa siap hafal Quran dan amalnya menghafal Quran tidak juga keteruan. Oke, sebagai cacing baca ceramah tadi tak ngamal itu habis itu. Yang hafal Quran kita berus. Tentu para nabi, para rasul, para syuhada yang mati syahid, ulama yang amal ilmunya. Nah, ini berangkat kelas berangkat yang muda, bu ini, ya. Kalau udah galak, habis berangkat dimakan cacing, ngamal yang sholat ini paling mudah. Sholat ini paling mudah. Ngamal Quran, tubuh ini kadang-kadang ngapal, waduh, kalau ini tak sudah. Ini dari kali lakukan, daripada hilang ujung ini. Itu selamat. Akan ada di badan kita habis dimakan cacing. Begitu daging habis tinggal tulang. Wal azmu litturab. Tulang itu pun habis dimakan tanah. Bagi sekok tulang yang masih di situ namanya tulang sulbi, tulang ekor, tulang butut, dan dari situ dari kita dihidupkan kembali kepada Allah SWT pada hari kiamat. Itu langsung. Yang keempat, wal mal lil warasah. Harta. Siapa ngambil harta, siapa ngambil serta ahli waris. Maka tugas kita menyiapkan ahli waris yang soleh dan solehah. Insyaallah almarhumah, ya, dan almarhum sudah kita sudah meninggalkan anak mantu, anak cucu yang soleh dan solehah. Insyaallah dulu, karena sudah ada kampling kan masing ini yang paling menyenangkan almarhumah. Kalau anak cucunya ribut, bukan tak tahu, buka kitab Syarhus Sudur dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Pak Lurah kami, Pak Imam Ghazali ada di luar. Acak baca kitab ulama Imam Ghazali kan. Dalam kitab Syarhus Sudur 2000 diriwayatkan setiap hari Jumat malaikat hafazah yang itu jumlahnya 10 siang, 10 malam, 20 malaikatnya ngawasi gitu serta ibu. Ya, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, terus di mata kiri kanan, di hidung, sama bibir atas bawah. Namanya malaikat hafazah. 10 begitu siang, 10 bertugas malam. Setiap hari Jumat mereka melapor kepada Nabi Muhammad SAW tentang diri umat ini. Mereka mendidik, nakal lagi dek, soal Jumat lagi dek tadi. Lapor ke Nabi Muhammad. Yang kedua, ternyata itu anak cucu, anak mantu dilaporkan malaikat hafazah kepada orang tua itu yang sudah meninggal. Maka itu berarti bahasa Yahudi nakor-nakor. Karena kamu adik beradik dilaporkan malaikat. Dan angka sedihnya beliau ketika mendapat kabar tak benar. Dan tentu alam kebahagiaan orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah dapat kabar anaknya buat acara tahlilan seperti ini. Yang ketiga, sebagai sedekah yang diniatkan untuk Allah. Insyaallah semangat untuk masa ibu di sekolahnya dan insyaallah dapat transferan pahala. Mayoritas ulama yang akan sampai pahala. Kata sampai bagi yang jadi itu mati dulu. Jika doa, kami berikan mata sampai ini nanti kamu tak sampai berikan itu. Karena tak percaya itu. Dan insyaallah orang bilang itu yakin dari bahasa sih. Tapi yang bilang bahasa harta waris diambil ada waris punyanya, nanti ulama mati selesai, tak ada ribut. Ya. Yang kelima wal hasanat lil khosrah. Amal soleh itu dikalangi. Pahala meyakini pahala puasa hilang, pahala kita baca hilang.
Kalau bena musuh, makanya kan ada musuh. Ya, jangan ada orang yang pernah tersakiti, terzolimi oleh diri kita. Jadi harus seluruhnya baik. Seluruh ibadallah ikhwan. Jadilah hamba-hamba Allah yang berdulur, yang bersaudara. Insyaallah malam hari ini ramai yang takziah. Tadinya rumah dan anak cucunya baik bergaul selama ini. Kalau sepi tanda tu Pak Sas. Perlu saya orang mampu. Agak kasar dikit orang sana. Kalau orang tak pernah ngambil, kalau ada yang mati, anak beranak diri dulu. Bisik seorang agak kesal saya orang sana. Walaupun salah, tapi itu jadi hikmah dan pelajaran bagi kita. Gelek kami ini, gelek orang, gelek tangsia, gelek hadir apa, bertolongan hari masa dan sebagainya. Itu cara menghindari. Yang terakhir, ya. Wasyaiton lisan bil iman. Kantor bercanya bos tarik keluar. Terakhir Pak. Aduh ya. Iya bos. Terakhir wasyaiton lisan bil iman. Setan maling iman itu. Nah ini yang paling bahaya. Kalau iman tak ganti dicuri oleh setan dan setan menarik paling banyak. Kalau lihat paling banyak setan tadi. Ada setan dari bangsa ini, ada setan dari bangsa manusia. Kalau bangsa ini gampang, bismillah hancur. Manfalah, bismillahirrahmanirrahim. Lama syaiton kama yatubur rasul sallallahu. Itu meju bismillah, satunya ya. Sekali meju bismillah, cair setan, hancur setan. Tapi yang setan yang manusia ini, setan kepala hitam ini. Pasal setan kepala hitam ini tidak baca, hancur dengan bismillah. Kadang-kadang dia lebih paham dari dulu gitu. Nah, termasuk yang bukan ini setan gepeng ini. Bukan ini rekam dan ini punya bersifat makanya setan gepeng. Ini setan gepeng, maka benar-benar selesai hilang dicuri iman oleh setan gepeng, setan jin sama setan kepala hitam. Maka kita hadir acara takziah ini selain menghibur keluarga ahli musibah, mendoakan, karena ini yang paling ditunggu. Orang meninggal itu tidak ada harapan lain kecuali doa anak cucu. Ya, doa anak cucu itu yang paling ditunggu. Dan betapa senangnya begitu dasar kiriman doa dari anak cucu. Terus untuk itu yang hadir kajian jadi pelajaran. Apa bil maudi wa cukuplah perhatian sebagai nasihat untuk kita belajar mengingatkan dan menyadarkan kita semua. Malam hari malam kita dari rumah kerja di kasihan dan di kapan itu akan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua Allah akan jalan baik dalam keadaan ibadah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Ini saja lebih kurang mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.